Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, ini dia teman-teman. Rasulullah begini. Kuburan Rasulullah bergoyang katanya seperti ini teman-teman. Lihat Zaini Begitu datang, beliau sampai. kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Sirus Sunnah. Baik teman-teman, itu satu video dari Guru Sekumpul, yaitu beliau menceritakan ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah. Begitu sampai di hadapan makam Rasulullah, katanya makam Rasulullah itu bergoyang seperti ini teman-teman. Bergoyang seperti ini. Bahkan di video lain diceritakan oleh beberapa muridnya yang membenarkan teman-teman, selain makam Rasulullah bergoyang seperti ini, katanya Rasulullah juga keluar dari makamnya kemudian mencium lutut Guru Sekumpul ini. Sekali lagi teman-teman, ini pernyataan dari Guru Sekumpul kemudian dari murid-murid beliau, bahwa Guru Sekumpul ketika berziarah ke makam Rasulullah, selain makam Rasulullah bergoyang seperti ini, tapi Rasulullah juga keluar dari makamnya kemudian mencium lutut dari Guru Sekumpul teman-teman. Coba kita putar lagi sekali lagi teman-teman videonya yang barusan. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Begitu kita sampai katanya, begitu beliau sampai. Nah, teman-teman. Lihat Zaini datang begini. Lihat Zaini datang, makam Rasulullah seperti ini. Keluarlah. Kita cium, kita peluk. Baik teman-teman, video ini tayang nanti saya meyakini akan banyak komentar di kolom komentar yang menghujat saya, mengatakan saya ya Wahabi. Kalau Wahabi mungkin udah sering ya, udah biasa di setiap video saya pasti ada kata-kata Wahabi. Namun yang pasti nanti di kolom komentar akan ada yang mengatakan saya tidak percaya dengan karomah, saya tidak percaya dengan kewalian teman-teman. Ya jelas saya tidak akan percaya dengan karomah-karomah seperti ini, karena ini dongeng teman-teman. Ini dongeng dusta. Dasar saya mengatakan ini dongeng teman-teman. Ya, pertama, kita manusia zaman sekarang lebihnya kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi apa? Adakah disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga sepeninggal Rasulullah, kemudian para sahabat pergi berziarah ke makam Rasulullah? Pernahkah kita mendapatkan cerita bahwa Rasulullah keluar dari kuburannya kemudian berpelukan misalnya dengan para sahabat Nabi, kemudian atau sebagaimana yang diceritakan oleh Guru Sekumpul, yaitu kuburan Rasulullah seperti ini bergoyang, kemudian lututnya dicium? Apakah pernah ada? Tidak usah para sahabat, tabi'in bagaimana? Tabi'ut tabi'in bagaimana? Atau imam mazhab teman-teman yang kita kenal, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, apakah pernah kita mendengarkan ya kisah seperti itu? Tidak pernah teman-teman. Namun pasti dongeng-dongeng seperti ini teman-teman pasti akan ada yang membelanya, baik dari pengikutnya maupun ustadz-ustadz yang satu server dengan ini. Coba di sini ada pembelaan dari Buya Ar-Razi teman-teman. Ya memang kita tidak heran dengan pembelaan Buya Ar-Razi, karena memang Buya Ar-Razi juga punya beberapa dongeng seperti ini teman-teman. Yaitu salah satunya membenarkan ya Nabi Khidir yang katanya sering masih turun ke bumi ini, bahkan menjadi gurunya para wali teman-teman. Nah, coba kita lihat apa komentar Buya Ar-Razi dengan video ini. Ada orang ngasih video banyak nih yang lapor ke kita, Tuan Guru, Abah Guru Sekumpul. Jadi ada jamaahnya yang memberikan video ini teman-teman. Kemudian dimintai pendapat, bagaimana pendapat Buya Ar-Razi. Apakah Guru Sekumpul ini sesat? Jidatnya, apa? Dengkulnya. Nggak masalah toh? Ya, nggak masalah toh? Buya Ar-Razi membenarkan ya Guru Sekumpul dicium lututnya, dan Buya Ar-Razi mengatakan mencium lutut, mencium tangan tidak masalah. Apa masalahnya? Itu adalah bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Abah Guru Sekumpul ini sesat ini, kata ini orang. Waduh, ini orang nggak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Katanya ada cerita yang lebih hebat lagi dari Guru Sekumpul ini teman-teman. Kitab disebutkan beliau melihat Nabi di hadapannya dan Nabi memeluknya. Kalau peluk kan udah lengkap sudah. Lalu beliau berkalam. Nabi berkalam, wa amma bi ni'mati rabbika
fahaddits. Itu surat apa? Buya Razi membenarkan dongeng tersebut, kemudian menguatkannya dengan firman Allah Azza wa Jalla pada surah Ad-Duha ayat 11. Adapun nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakanlah, ajarkanlah, sharinglah. Jadi Buya Razi jelas membenarkan kisah tersebut, teman-teman, apa yang diceritakan oleh guru sekumpul. Kemudian beliau juga menceritakan ada yang lebih heboh lagi daripada ini, yaitu ada seorang syekh mungkin yang menjelang meninggalnya kemudian bertemu dengan Rasulullah. Kemudian katanya Rasulullah di situ berkalam menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu surah Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah atau tampakkanlah, kemudian bersyukurlah. Nah, coba teman-teman kita lihat tafsiran dari para ulama ahli tafsir, kemudian dari Kementerian Agama di Indonesia, teman-teman, kita cocokkan apakah benar surah Ad-Duha ayat 11 itu boleh digiring penafsirannya kepada cerita-cerita seperti ini, teman-teman. Coba kita lihat penafsiran dari Ibnu Katsir. Saya bacakan di sini, teman-teman. Tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah Ad-Duha 11, beliau mengatakan, yakni sebagaimana engkau dahulu orang yang kekurangan lagi banyak tanggungannya, lalu Allah menjadikanmu berkecukupan, maka syukurilah nikmat Allah yang diberikan kepadamu itu. Jadi teman-teman, surah Ad-Duha ini ditujukan kepada Rasulullah yang dahulunya Rasulullah banyak kekurangannya, kemudian banyak lagi tanggungannya, serba kekurangan zaman dahulu Rasulullah, teman-teman, di masa hidupnya. Kemudian Allah angkat derajatnya, memberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Maka itu nikmat yang sangat besar. Maka maksudnya ini, ceritakanlah, tampakkan, yaitu ajarkan kepada umat atas apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu, yaitu berupa ilmu agama. Kemudian ajarkan umatmu, ajarkan sahabat-sahabatmu, teman. Itu yang dimaksud di ayat tersebut. Kemudian kita lihat tafsir dari Kemenak, teman-teman, Kementerian Agama. Apa kata tafsiran Kementerian Agama? Dalam ayat ini Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi, dalam ayat ini Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberiannya kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Jadi teman-teman, persis sama dengan tafsiran Ibnu Katsir, yaitu tafsir Kemenak ini, teman-teman. Jadi khitab dari firman Allah ini wallahu alam ditujukan kepada Rasulullah, yaitu untuk menampakkan kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu berupa kerasulan, kemudian kenabian dan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan melalui turunnya wahyu dari Jibril, kemudian ajarkan kepada umatmu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Bukan ayat ini harus digiring kepada pembenaran terhadap dongeng-dongeng dusta, teman-teman. Nah, teman-teman, coba kita lihat di sini bagaimana penjelasan dari Ustadz Piranda, yaitu ketika menanggapi cerita dari guru sekumpul ini, yaitu ketika datang ke makam Rasulullah, makamnya bergoyang seperti ini, teman-teman. Kemudian katanya lututnya dicium oleh Rasulullah. Kita bandingkan dengan apa yang dibela oleh Buya Ar-Razi, dan mana yang lebih ilmiah, yaitu penjelasan dari Ustadz Firanda dan Buya Ar-Razi, teman-teman. Di sini kita tidak bermaksud untuk mengadu domba, teman-teman, tapi ini sebagai perbandingan, teman-teman. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membuka akal kita, teman-teman, agar mudah mengetahui mana yang hak dan yang batil, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman, video dari Ustadz Firanda. Ada pertanyaan, saya menonton ceramah di YouTube, ada salah seorang kiai mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Beliau katakan beliau mencium tangan dan meluk Rasulullah SAW. Apakah benar bisa bertemu Rasulullah SAW kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi, itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi dengan ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti, harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya.
Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup, ya. Jadi demikian, ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini nggak mungkin. Nabi sekarang dari kubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Makanya saya katakan aneh. Di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah. Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in. Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain. Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin. Tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente. Apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia. Gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Katanya. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa enggak heboh seperti itu? Ya, kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh cerita itu. Jadi kuburan apa? Goyang, kemudian keluar. Kan susah, keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu. Berarti kan kuburan terbongkar. Apa enggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Masya Allah teman-teman, begitu detail apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja berkaitan dengan ya cerita dari guru sekumpul ini yang dulunya katanya datang ke makam Rasulullah, kemudian makam Rasulullah bergoyang seperti ini, kemudian lututnya dicium teman-teman. Nah, sebagaimana penjelasan Ustadz Firanda tersebut teman-teman, seandainya ini benar, apakah tidak heboh di Saudi sana teman-teman? Bukankah makam Rasulullah ini dijaga oleh para askar-askar, tentara-tentara khusus teman-teman? Dan belum pernah juga kita mendengar berita ya dari orang-orang yang sekolah ke sana atau umroh ke sana teman-teman, belum pernah kita mendengarkan paling tidak ya orang-orang di situ, apalagi ini berkaitan dengan makam Rasulullah ya, pasti akan heboh teman-teman, dan ini menjadi berita dunia teman-teman. Akan tetapi ini hebohnya hanya di Indonesia saja teman-teman, dan hebohnya di satu kelompok saja, di kelompok ini teman-teman. Sebagaimana kelompoknya Guru Zain ini atau guru sekumpul, kemudian disebarkan ke murid-muridnya, bahkan murid-muridnya pun banyak yang membela, membenarkan cerita-cerita tersebut teman-teman. Kemudian juga dibenarkan oleh orang yang satu server dengan beliau, yaitu seperti Buya Ar-Razi teman-teman. Jadi kita tidak heran kalau ada pembelaan dari Buya Ar-Razi. Nah, terserah teman-teman sekarang mau lebih mempercayai yang mana, itu kembali lagi ke teman-teman. Tidak ada unsur paksaan di sini teman-teman. Namun kita di sini saling menasihati teman-teman. Ya, saling meluruskan jika ada kekeliruan. Saya pun begitu teman-teman, siap menerima ya masukan dari teman-teman jika banyak yang keliru.
Wallahu a'lam teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.